Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa wa antum zalimin. Tadi Mas Ivan kan sudah banyak melihat orang-orang zalim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Saya sejak sore tadi pertunjukan demi pertunjukan sangat terkesima, semangatnya, isinya, ya. Kalau kita hubungkan dengan sebenarnya hari ini adalah hari baca, ya, baca. Allah sendiri ketika berfirman pertama kepada Nabi Muhammad adalah bacalah. Allah mengirimkan malaikat Jibril menyampaikan kepada Muhammad. Tentu baca yang dimaksud Allah tidak bisa ditangkap 100% oleh Jibril karena beliau hanyalah ciptaan Allah. Apa yang disampaikan malaikat Jibril tentu tidak dapat ditangkap Muhammad, ya, secara utuh karena Muhammad seorang yang buta huruf, tidak bisa membaca, tapi kenapa disuruh membaca? Apakah membaca itu juga harus melihat sebuah tulisan? Ataukah membaca itu juga harus membacakan dari sesuatu tanda-tanda? Karena kalau kita lihat sekarang, anak yang tidak bisa melihat pun bisa membaca dengan tangannya yang meraba-raba huruf braille, ya. Orang yang hanya mendengar juga bisa menirukan. Nabi Muhammad hanya mendengar dari Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya, yaitu disuruh membaca oleh yang membuat atau yang menciptakannya. Nah, sekarang mari kita membaca yang tadi. Saya hanya ingin membaca apa yang hari ini disampaikan oleh adik-adik, oleh mas-mas, oleh karya-karya mbak-mbak yang ditumpahkan kepada adik-adik kecil. Bagaimana teater tadi membaca dunia sekarang ini nek gak aspal ya apa aping, nek gak ngono waduh. Mana tanahnya, mana rerumputannya dan sebagainya hilang, ya. Itu adalah membaca situasi, membaca kondisi yang itu membuat lelah. Nah, dengan teater atau drama-drama yang seperti tadi itu, kelelahan itu disampaikan menjadi kebutuhan bersama, ya. Membaca, ya. Membaca itu, ya. Ada orang yang bisa membaca tapi tidak bisa memahami. Ada orang yang bisa memahami tapi dia tidak mengerti. Ada yang sudah mengerti tetapi dia tidak bisa melangkah bagaimana caranya. Apalagi kalau dalam dunia yang sudah disampaikan dalam nyanyian tadi itu, ya. Oleh karena itu saya ingat tadi banyak yang baca puisi, aku tak apa-apa metik puisi boleh, ya? Ya. Ada puisi dari saudara saya, Tuhan, aku berguru kepadamu. Tidak tidur di kereta waktu, lebur dalam ruang, karena setiap satu mengandung 1000. Kedunguan memberiku pengertian Tuhanku, dan buta mata menganugerahiku penglihatan. Jika aku tahu, terasa betapa tak tahu, dan waktu melihat terasa betapa penuh rahasia gelap yang dikandung oleh cahaya. Jadi apa sebenarnya, ya? Kita itu merasa tahu, tapi sebenarnya kita tidak tahu. Dan banyak sekali orang yang merasa tahu, tapi sebenarnya adalah tidak tahu. Dunia yang membingungkan sebenarnya, ya. Apalagi kita terperangkap. Ada puisi lain yang mengatakan, ya, kalau kita sudah tidak percaya kepada Tuhan, Tuhan itu hanya butuh satu, pencemburu satu ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala.
tidak suka orang yang apa? Memuja, meyakini selain dirinya. Dianggap musyrik, ya. Dianggap musyrik, dan itu adalah dosa yang tidak pernah diampuni oleh Allah. Oleh karena itu ada puisi yang saya petik sedikit-sedikit saja. Akik punya khasiat untuk memberimu rasa aman. Keris keramat memberimu keris keramat akan memberikan kepadamu ketenangan, dan seterusnya dan seterusnya. Itu kita percaya kepada akik padahal ada Tuhan, percaya kepada dukun, ya, padahal ada Tuhan. Padahal Tuhan itu berdoalah, pasti akan aku kabulkan, ya. Berdoalah, pasti akan kita kabulkan, ya. Sampai kita sendiri disuruh, kami ini siapa sebenarnya? Sampai kita digambarkan seorang penyair, Tuhan meludah. Kita dilahirkan itu seperti Tuhan sebenarnya sedang meludah. Tuhan meludah, roh muncrat, menciptakan gusaran-gusaran menggumpal mencair. Tuhan menadai sendiri ludahnya dengan telapak tangan diam, tercipta alam semesta yang lengang. Tuhan ekstase. Menggeliat ia sesaat di puncaknya, tertanam benih. Ya, kita semuanya termasuk, ya. Tuhan meludah. Kita lahir tak sengaja seperti hujan tumpah ladang-ladang tanda tanya merembes aku masuk ke akal tersesat menjadi hutan-hutan rahasia terseret menjadi sungai dan meluap menjadi banjir yang akan meruntuhkan sendiri kaki dunia. Tuhan meludah. Tuhan menelan ludahnya sendiri. Kalau nanti Tuhan sudah menelan ludahnya, berarti kita apa? Sudah mengalami kematian kecil maupun kematian besar, yaitu kiamat. Ya, kita akan tahu bahwa kita ini salah atau tidak itu tidak perlu menunggu apa? Akhirat. Kita tahu kita disalah atau benar adalah ketika nyawa dicabut. Bisa hari ini, bisa besok, bisa berapa hari atau 1 tahun lagi. Itu kita sudah tahu. Begitu masuk kubur, wah ternyata saya salah. Jadi jangan nunggu akhirat terlalu lama. Tapi Allah, ya, itu maha bijaksana. Kalau tangisan orang dikubur itu diketahui orang yang masih hidup, tidak ada lagi tanda tanya dalam hati, tidak ada lagi tanda tanya dalam pikiran. Makanya Tuhan merahasiakan itu. Seperti Tuhan dengan bijaksana tidak memberikan warna, bentuk satu yang sederhana, kentut kita. Sama dengan Tuhan tidak menunjukkan orang mati ini disiksa atau tidak ditunjukkan hanya kepada orang-orang tertentu. Kalau kentut itu ada warnanya. Satu orang kentut mesti kelihatan, hijau, masa lambune dan sebagainya. Bagaimana itu? Tapi Tuhan memberi kebijaksanaan, paling hanya bau yang keluar, tapi tidak sampai. Ini gambaran bahwasanya memang hidup, ya. Apalagi kalau saya lihat di sini tadi ini ada sekolah alam. Saya sangat terkesan, bukan main luar biasanya, ya. Ada sekolah alam yang dikelola dengan kelihatan sekali bersih, tidak ada kotoran di mana-mana, ya. Masih ada debu di sana, masih ada rumput di sana, ya. Masih ada sesuatu yang alamiah dan tidak ada kotoran-kotoran yang terlalu mengganggu. Semua itu segera diselesaikan. Kalau dunia bisa seperti ini, nanti Mas Ivanka tidak akan dapat lagu yang bagus nanti, ya. Tapi karena dunia ini apa merdeka, koyok merdeka, tapi sebenarnya belum merdeka. Wah, ini aku ngeling Iwan Fals barang yang kalian, ya. Bukan main. Diteruskan Mas.
Ini memang dibutuhkan apa namanya refleksi-refleksi seperti itu, ya. Bakat dirung ono, bakat dirung ono gak penting. Kita sudah keluar dan pasti orang itu mendengar. Soal dia merenungkan atau tidak urusan dia, ya. Ini satu hal yang kita inginkan sekali. Kemudian adik-adik yang teater tadi itu, ya, teater tadi itu adalah karena baik anak-anak yang main teater, terutama adalah mungkin sutradaranya atau penulis naskahnya, ini karena dia sudah membaca situasi, membaca kondisi, ya, membaca kondisi, sehingga apa? Ternyata perkembangan dunia sekarang ini tidak ramah anak, tidak ramah orang tua, tidak ramah orang dewasa, ya. Karena apa? Yang ada adalah kejar-kejaran proyek, mungkin begitu ya, kejar-kejaran proyek, dan itu yang kita injak-injak itu nggak tahu itu ada perselingkuhan uang atau apa, dan kita nggak tahu. Itu urusan orang-orang itu dan biar yang merasakannya sendiri nanti. Tetapi kita coba dengan sekolah alam ini, ya, dengan kita mencintai yang namanya buku, ya. Karena mengelola perpustakaan atau taman bacaan itu kelihatannya mudah, tetapi sebenarnya tidak mudah. Oleh karena itu yang namanya membaca itu bagaimana? Tentu saja di sebuah taman bacaan. Tadi saya sudah terenyuh melihat itu becak yang punya sejarah, termasuk membuka, ya, perjalanan panjangnya taman bacaan ini, ya. Taman bacaan ini sudah panjang, berarti dimulai dari nol, dimulai dari semangat saja, dimulai dari keringat sendiri saja, ya. Ini satu hal yang sangat-sangat perlu diapresiasi, dan kedepannya ini kemarin saya sempat ngomong juga kalau perlu memang seperti itu. Jadi bagaimana yang namanya membaca itu anak-anak tidak sekedar diajari membaca, ya, tapi anak-anak diajari untuk membayangkan bagaimana orang yang menciptakan bacaan itu kemarin. Bagaimana anak itu bisa mengapresiasi bacaan, ya. Makanya kadang-kadang perlu ada semacam lomba membaca deskripsi sebuah novel, deskripsi sebuah macam-macam, atau baca puisi dengan tema tertentu. Ini perlu menciptakan iya, membaca iya, karena tidak ada pengalaman mencipta, apresiasi memang tidak bisa apa? Sama memang tidak bisa sama karena pengalaman empiris. Saya pernah waktu jadi guru zaman dulu, ya, sekarang sudah tua ya, tidak jadi guru lagi, ya. Itu saya gini, anak-anak ayo kita membuat puisi. Pak Yonopo, Pak membuat puisi, nggak bisa Pak. Puisi ku apa sih? Puisi lu kata-kata sing ngoten niku lho Pak. Jadi apa? Masa nggak bisa? Nggak rumuskan apa puisi itu? Niku puisi lu nggih karangan singkat-singkat itu lho Pak. Karangan singkat-singkat. Tapi isinya apa? Akhirnya nggak bisa jawab lagi. Puisi itu sebenarnya kamu semuanya bisa punya, bisa membuat. Karena puisi adalah ungkapan perasaan individu yang paling individual yang paling individual. Ungkapan perasaan pribadi yang paling pribadi. Kamu ungkapkan kau tidak di dalam hatimu ada puisi. Nah ini kadang-kadang apa namanya yang tidak kita sadari. Wah tambah bingung Pak, itu gimana itu Pak? Wes ini ayo lumbung ngarep. Nah coba lihat ini ada angin, ya. Kebetulan ada angin seperti malam ini. Loh. Itu apa yang kau lihat? Jatuh dari atas itu apa? Daun Pak. Daun. Nah, terus kenapa daun itu? Ya jatuh Pak. Kemana? Ke tanah. Loh kenapa kok jatuh? Ada angin mungkin Pak. Nah itu kok nggak jatuh semua? Loh itu yang jatuh kan yang kuning Pak. Ya. Yang jatuh itu yang kuning itu tadi. Yang jatuh yang kuning. Berarti kenapa kalau sudah kuning? Ya sudah waktunya Pak. Lah terus itu ada hijau yang jatuh gimana? Oh itu tadi ada buahnya yang ikut jatuh mengenai pohon. Daun hijau ikut jatuh.
Nah terus gimana? Ya kepeksa Pak, itu kecelakaan namanya. Oh berarti, kalau kamu buatkan puisi gimana caranya? Gimana Pak puisinya? Daun jatuh dari atas ke bawah. Oh sama. Nah, itu ada anak yang ternyata bisa membuat setelah musim penghujan yang panjang ini tadi, ini kemarin daun luruh satu-satu. Nah, loh, ya apa sebabnya? Ya itu Pak, sudah nasibnya. Kalau bapak ini kan sudah tua ya, mungkin waktunya sudah dekat kan gitu Pak. Oh awakmu ibu ya. Ya. Burung mesti rek ijo lho mati dhisik iso, roto dhisik iso. Dadi awakmu kok hati-hati nek sepedaan ojo banter-banter, delok kanan, delok kiri, delok ngarep, delok mburi. Lho kok delok mburi ya apa ya? Lewat kira. Nah, ini gambarannya bahwasanya. Lalu terus maksudnya apa, Pak? Yang dimaksud ilahnya apa maksudnya? Awakmu ya apa nandor awakmu ya gitu, Pak. Kalau sudah waktunya baik manusia maupun daun atau apapun itu ya nanti pasti akan sampai pada saatnya dia meninggal. Manusia juga meninggal. Oh gitu maksudnya. Jadi anak kadang-kadang harus kita pilihkan. Puisi juga seperti itu. Puisi seperti itu. Sehingga tadi saya ketika ada yang membaca puisi saya sadu puisi-puisinya itu enak dirasakan gitu ya, enak disarasakan ya. Nah kalau saya ini orang kasar, kalau baca puisi biasanya puisi yang agak kasar-kasar ya. Tetapi ingat bahwa semuanya untuk kata-kata kita terakhir nggak panjang-panjang. Di dalam diri kita ini ada ruang. Ada puisi berjudul Di Dalam Diriku Ada Ruang. Di dalam diriku ada ruang yang amat luas tak terbatas. Fajar melemparinya dengan batu, tapi tak bergeming ia sebab tak berdinding. Dan pagi membidikkan berjuta anak panah, tapi tak terluka ia sebab kosong. Dan siang membakarnya dengan api iblis, tapi tak terbakar ia sebab lembut bagaikan kristal angin. Dan sore menumpahkan air busuk dan sampah dunia, tapi diubahnya menjadi bunga dan tenaga. Dan malam menikamkan pisaunya bertubi-tubi, darah mengalir menjadi bentangan samudra. Aku berlayar ke dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tolong di dalam diri kita ini ada ruang yang amat luas tak terbatas, sangat tahan uji. Tidak boleh kita cepat putus asa. Tidak boleh kita cepat marah yang berlebihan. Tidak boleh kita cepat sedih yang berlebihan. Apapun yang menimpa kita, kita harus tegar. Ini gambarannya. Sehingga seringkali mungkin untuk anak-anak seperti itu ya, disuruh menghafalkan deskripsi misalnya sebuah novel. Misalnya saja ini, mungkin ada yang pernah baca ini ya, buku novel atau dulu namanya roman gitu ya. Analis telah berlayar, kepergiannya laksana congkoan muda yang direnggut dari batang induk. Selesai sudah masa muda yang indah penuh harapan dan impian, dan kini takkan bakal balik berulang ya. Sementara matahari bergerak begitu lambat, merangkak inci demi inci seperti keong, tak peduli jarak yang ditempuhnya takkan mungkin dibalik atau tidak. Nah, ini adalah sebuah susunan kalimat, kata-kata, kalimat, huruf-huruf ya, yang disusun berdasarkan ya ini konsep keindahan, konsep menyampaikan sesuatu yang sangat indah. Ini anak-anak juga kalau bisa dibiasakan untuk menciptakan itu. Nggak usah membuat puisi lengkap, nggak usah membuat cerpen lengkap, tapi membuat ini ya. Terus kemudian untuk membaca tadi itu teater, saya dulu tahun 81 waktu menjadi guru sekolah ya, SMP waktu itu alhamdulillah teman-teman anak-anak saya
membuat kelompok teater yang sampai sekarang di tingkat Jawa Timur pun masih ini. Padahal teater anak-anak ini tidak pernah memakai naskah, nggak pernah naskah siapa dibalik, enggak. Teater ini kalau saya menamainya adalah apa? Teater workshop. Jadi anaknya latihan biasa, ya, latihan biasa. Ini nanti barangkali cara-cara ini juga bisa dilakukan. Kalau biasanya adalah untuk naskah-naskah, apalagi naskah dari luar negeri, naskah dari nasional, itu kalau membacanya saja berbulan-bulan, berminggu-minggu, kemudian menghafalkannya, kemudian mempraktekannya, itu bisa-bisa 5 bulan baru selesai membuat teater yang besar, ya. Tapi saya membiasakan anak-anak itu apa? Teater workshop. Setelah latihan dasar, setelah latihan ini, anak-anak kita suruh ngumpul. Oke, saya apa anak-anak yang akan kita angkat masalah apa? Ada pendapat ini pak, ini pak, ini pak, ini pak. Masalah yang kita sendiri memahami. Iya pak, ya. Loh kamu, kalau masalah itu gimana? Jelaskan. Kamu bagaimana? Setelah ini, ayo kira-kira dari sekian ini siapa yang setuju naskah ini? Ya, konsep naskah ini 1 orang. Kalau yang ini, 3 orang. Yang ini tidak ada yang milih. Yang ini, 5 orang. Berarti yang 5 ini kita angkat. Ya, kita angkat. Gimana ini sekarang? Cerita agak lengkapnya gimana? Disampaikan Pak begini Pak, ini ceritanya begini, si A, si B, si C, ini persoalannya ini, konfliknya ini, internal konfliknya begini dan seterusnya. Oke, sekarang tokohnya butuh berapa? 7 orang Pak. Ini wataknya begini, ini wataknya begini, ini wataknya begini. Oke, sekarang casting. Di antara kalian siapa yang ingin menjadi ini? Saya Pak. Ini, saya Pak. Ini, saya Pak. Wah gak cocok kamu, kurang pas. Ya, kamu pilih yang tepat. Badanmu terlalu kecil, ini butuh orang besar ini kelihatannya. Ya, kalau akhirnya terbuat. Setelah itu sesuai naskah yang tadi, secara ucapan lahirkan dalam adegan. Ya, kita evaluasi. Kurang api, kurang ini. Omongan kamu tadi kurang begini. Itu dievaluasi bersama-sama. Ya. Cara ini yang dilakukan Arifin Sinur. Cara ini yang dilakukan dari Putu Wijaya. Tidak ada naskah. Setelah selesai baru jadi naskah. Nah itu lebih efektif. 1 minggu mau pentas, 3 hari mau pentas, 2 hari mau pentas, sudah bisa melakukan dengan sebaik-baiknya. Efektif, ya, efektif dan efektif. Ini pengembangan dari baca, ya, baca tadi itu. Sekarang membaca karakter seseorang. Membaca karakter seorang. Bagaimanakah orang ini wataknya, ya? Biasanya kalau kita bicara sama orang, kita pandang matanya tanpa kedip. Kalau ini orang salah tingkah, kalau mau menipu, kalau mau melakukan sesuatu yang orang baik, pasti pandangan matanya akan mungkin menunduk atau mungkin berkedip-kedip dan sebagainya. Tapi kalau orang yang yakin, pasti melok nantang. Nah, ini gambarannya, pengalaman ya. Ini salah satu ininya seperti itu, ya, untuk menangkap bagaimana orang itu membaca pikirannya atau membaca perasaannya. Ini harus kita lakukan, ya, harus kita lakukan dengan konsep-konsep. Harapan kami, saya pribadi, ya, di sini jangan hanya membaca, tapi di sini harus sudah menciptakan. Anak-anak bisa 1 bulan bisa terbit 1 buku. Tidak usah banyak-banyak. Sekarang percetakan penerbitan indie juga banyak. Harus jadi kumpulan puisi anak-anak MI MI Alam SMEM Madrasah Ibtidaiyah Alam Ramadhani. Nah,
kudu ngono. Wong gak bondo akeh kok. Nek perlu di-print sendiri ya. Sekarang ini membuat sampul itu mudah sekali ya. Dengan apapun teknologi sudah mendukung ya. Atau ada anak yang ingin membuat puisi sendiri atau kumpulan cerpen bersama-sama atau apapun ya, atau unek-unek kumpulan unek-unek anak muda, anak-anak kumpulan unek-unek anak-anak kecil. Tadi saya duduk anak dari kelas 0 besar itu pikirannya sudah nyanyiannya serem ayo, serem banget itu, hebat itu, coba penyanyi ya, masukkan ke arek cilik lho sisok ngelem, serem. Terus aku doang, bila aku kedua mau. Serem yang pertama. Wah, aku kaget-kaget jadi. Anak kecil itu sudah begitu ya. Iku meneh-meneh dadi wong gede kira-kira. Orang kecil wis gedene sak ngono ya. Maksudnya orang gede itu anak yang pikirannya berjalan, berkembang. Ini saya bukan main ya. Bukan main ya. Jadi jangan biasakan anak-anak kita jadi bebek-bebek. Niru aja kita. Niru aja enggak. Ya, tidak bisa. Jadi menciptakan puisi, menciptakan ini dan sebagainya, cerpen atau apa. Tadi saya juga teman-teman yang ngobrol saya dengan saya, ayo literasi ini sampai wae wisan rono gak dadi buku blas iki apa. Jadikan buku. Gitu loh. Jadikan buku. Saya pernah diajak ke Pondok Termas, kiainya malah umurnya paling jenengan Mas Ivan kan. Umurnya masih sak ngono. Jadi kiai, langsung purun banget. Saya disuruh ngajari bagaimana tentang penulisan dari guru-guru ustadz-ustadzah sana gitu ya. Nah, selesai latihan 1-2 hari itu harus sudah jadi buku. Apapun bentuk bukunya, kumpulan atau pokoknya sudah harus jadi buku. Kalau dipaksa sangat bisa ya. Sehingga kalau taman bacaan ini hanya mengkonsumsi buku-buku orang luar saja, itu kurang sempurna. Akan lebih baik juga adalah bagaimana buku-buku karya sini, terbitan sini, itu juga adalah tidak hanya dari bacaan di sini, juga bisa dititipkan ke sekolah-sekolah yang punya belanja untuk perpustakaan, ya. Kenapa enggak saling tukar karya? Penerbitnya jelas, ya. Walaupun penerbitannya kecil-kecilan tapi jelas ada. Kalau perlu nomor ISBN-nya ada kan begitu, enggak. Ya memang sekarang lebih sulit daripada dulu, tapi tetap masih mudah. Oleh karena itu saya berharap, saya mau doakan mudah-mudahan hari buku yang kita nasional yang kita pelajari ini merupakan entry point, merupakan pintu masuk berkembangnya satu taman bacaan Ramadhani. Mahanani. Oh, Mahanani, ya Allah. Mahanani. Dan di sini kalau tadi saya tanya guru yang kebetulan saudara saya, kayak ketemu Bu ini, ya. Bu Ani atau Bu siapa tadi lupa ya. So, kalau di sini dipanggil Bu Ami Pak, kalau di sana Ani, Bu kuali Pak ya. Itu sistemnya kayak apa Mak? Neng, itu neng. Nggih sakjane nggih. Karepe nika niru-niru sing niku lho teng Jogja nek Mas nika ngoten. Tapi itu ya nggak harus niru banget karena di setiap daerah itu lain. Kita sesuaikan dengan siapa di sini. Yang penting aktif, kreatif. Kalau bisa Bapak, kalau hanya membaca kreativitas kurang kreativitas itu nilai kepada pengembangan diri adalah 45%. 45%. Ya. Itu kreativitas. Lainnya jadi tadi tinggal 55% dibagi menjadi macam faktor alam, faktor teknologi, faktor itu yang banyak adalah 40% adalah kreativitas.
kreativitas itu ya, kreativitas itu ya hanya bisa diberikan kepada anak-anak yang hatinya merdeka, pikirannya merdeka. Jangan kayak merdeka, Mas, ya. Jangan hanya seperti merdeka tapi gak merdeka tak jadi. Anak yang merdeka tapi tahu batas. Karena merdeka dia juga mau bertanggung jawab. Itu gandengannya seperti itu. Dibiasakan untuk selalu bertanggung jawab apa yang telah dilakukan. Ini 45% itu kreativitas. Faktor alam itu hanya 5%. Ya. Faktor teknologi hanya 15%. Ya. Kemudian faktor apalagi ya, itu hanya tidak sampai melebihi dari 45% tadi. 45% itu sudah, ini yang kita pegang, kreativitas. Kreativitas itu awal-awalnya dianggap nyeleneh. Tahu Jember apa namanya, karnival di Jember itu apa namanya ya, GFC ya, Fashion Carnival. Itu yang pertama membuat adalah seorang seniman gondrong. Nah, dia mempengaruhi ini, akhirnya dipercaya. Oke, guru-guru semua nanti harus pakai pakaian dari daun-daunan. Wah, ada seniman gendeng gak tahu adus. Wah, apa geremeng guru geremeng. Iku nek ana gatel arek sapa sing nambakno bapakne iki gurune sing durung-urip. Seperti itu. Setelah berjalan berapa tahun menjadi event internasional. Walah, arek gendengnya bener negaranya. Kreativitas mesti diarani gendeng dhisik. Karena memang belum pernah dipikir. Kayak kita pernah ada aqua pertama. Gak payu kene ngene banyu kok total banyu. Banyu karek nyeduk diombe kenek kok ngono. Gak mungkin. Tapi siapa saiki bisa terhindar dari apa? Jajahan minuman mineral, ya? Bahkan guru ngerti apa sih bedane Clio, apa bedane aqua, apa bedane le mineral. Kalau aqua sama le mineral itu banyak mineralnya, itu baik untuk apa namanya, anak-anak yang dalam pertumbuhan membutuhkan mineral banyak. Tapi sing sepuh-sepuh kurang ono, ojo aqua atau le mineral. Le mineral yang baik memang sebenarnya. Nah terus harus apa Pak? Nek sing sepuh-sepuh ibu Clio gak apa-apa karena disitu nol mineral gitu loh, tapi gak butuh tambahan mineral. Awak iki wis cukup, wis malah luwe-luwe itu tadi kotoran yang tidak. Nah, monggo kreativitas ya, kreativitas ini aku wabian gak mungkin payu, tapi ternyata lah wis diarani iki gainan Israel, iki pancet laris. Kita don aku wae iki sing dhisik iki apik dhewe iki. Seperti itu ya. Saya kira siaplah diarani orang gila. Jarine wong pemerintahan sing kaku-kaku ndelok nyanyian sampean. Wah, gendeng iku nyanyi. Oh, iku yang ngono. Ngelok-ngelokno. Wah, uang ngono lho. Oh, gak ngelokno kula niki namung motret, ngoten iki mak lambe, gak sing kula gawe motret mboten. Foto. Nah, itu, tapi tidak apa-apa, terus saja, itu bagus sekali ya. Dan ada kelebihannya, kalau Iwan Fals itu kan Fals, siapa yang gak Fals sebelah? Gak Fals ya, Iwan Fals ya, apa mana sing biyen kok satu ini sing niru Iwan Fals dulu sing lemu itu ya, itu sumbang suarane. Nah, nek kok Kediri, ndas gak Fals gak sumbang, tak dongakno Mas. Saya doakan semuanya yang hadir di sini dimudahkan semua urusannya oleh Allah. Semoga yang hadir di sini khususnya di panitia penyelenggara, ya. Ini juga semua dilancarkan, dimudahkan,
disukseskan, diridhoi dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga gak usah berharap besok pagi tiba-tiba ada uang 10 juta di kasur, enggak perlu ya. Yang kita harap adalah kemudahan kita berkreasi, kemudahan kita itu menciptakan sesuatu, kemudahan kita itu adalah melaksanakan perintah-perintah Allah dengan sebaik-baiknya, semampu-mampunya. Jangan dimampu-mampukan, semampu-mampunya. Dan saya mohon maaf, memang saya mau sudah siap banyak, tapi kok ndelok penampilan koyo ngene iki mah gak cocok blas iki mah ngomong aku. Mari ngawur dhewe iki mah ya. Ya wis gak cocok iki. Wah ono koyo ngono bagus-bagusnya. Selamat ya. Kaum muda dan anak-anak Kediri malam ini membuat sebuah sejarah. Mudah-mudahan hari ini betul-betul menjadi entry point, pintu masuk kepada kemajuan Kediri, terutama adalah ya dari semua yang terlibat di sini ya, seperti budaya Kediri. Monggo, saya tadi banyak ngomong-ngomong Kediri kulo, sakjane ku punjere budaya Panji. Tapi nek ana rumah pojok nggo endi nampilno iku nek gak teko Jombang, nek gak wayang topeng dadi dhuwur ya iku terus ditambah meneh teko Malang, teko ayo Kediri. Pernah Pak punya itu ada di Lumut. Oh, ada di Lumut. Yang masih saiki ya ono ada di Lumut, cuma dalam cerita ya. Nah, monggo tidak hanya membaca tetapi membaca situasi, membaca apa sehingga menimbulkan pemikiran baru, pembaruan yang bagus dan menjadi sebuah karya yang namanya buku ya, atau karya-karya yang lain yang bisa diapresiasi oleh banyak orang. Terima kasih. Mohon maaf, nun wal kolami wa masturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.